Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bekasi khususnya. Semoga semuanya sehat dan selalu semangat ya. Sebagaimana kita tahu bahwa umat Islam yang memiliki kemampuan disunahkan untuk berkurban setiap tahunnya. Atau bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, sebelum masa pandemi ini, sebenarnya Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bekasi selalu mengadakan latihan kurban dengan cara mengadakan iuran, lalu dibelikan binatang kurban dan dibagikan kepada yang berhak menerima, baik dari siswa, guru, maupun masyarakat sekitar lingkungan madrasah. Lalu, kenapa sih kita harus berkurban? Tentu saja, kita harus berkurban karena Allah perintahkan. Kita bisa buka surat Al-Hajj ayat 34. Atau di surat lain juga ada ya. Hayo, siapa yang kalau sholat selalu baca surat ini? Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, jelaskan di ayat keduanya ada perintah agar kita semua berkurban jika mampu. Jangan hanya pilih surat ini untuk dibaca pada saat sholat karena pendek ya, tetapi kita sama-sama berusaha untuk mempraktekkan isinya. Berkurbanlah. Selain karena perintah Allah, berkurban juga merupakan amal yang utama yang pahalanya melebihi sedekah pada umumnya. Jadi sayang kan kalau kita ketinggalan tidak berkurban, maka harus menunggu setahun lagi untuk mendapatkan kesempatan itu. Selain itu, umat Islam yang berkurban juga telah menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus memberikan nikmatnya kepada kita. Siapa yang ingin nikmatnya ditambah, kan harus bersyukur ya. Dan pasti kita semua mau nikmatnya bertambah. Jadi, jika ada rezeki, jangan cari-cari alasan untuk tidak berkurban. Melalui sejarah berkurban, kita juga belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam bahwa kita harus selalu sabar karena hidup ini penuh dengan ujian. Dan seberat-beratnya ujian yang kita alami, tidak sampai harus menyembelih orang yang sangat kita sayangi kan? Jadi malu ya kalau ada yang merasa paling berat cobaannya. Terus mengeluh dan bikin status galau di media sosial hanya karena dimarahin orang tua, didiemin teman sekelas, ditegur guru, atau masalah-masalah yang kecil lainnya. Apalagi nih yang patah hati karena putus cinta. Udah pacarannya salah, begitu putus masih ngeluh kesana kemari, jelek-jelekin mantan, males ngapa-ngapain. Bahkan ada mungkin ya yang sampai gak mau sholat karena marah sama Allah misalnya. Itu pasti karena gak pernah belajar bagaimana sabar dalam ketaatan sebagaimana sabarnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam pada saat harus memilih mengikuti perintah Allah atau menuruti hawa nafsunya sebagai manusia. Makanya kita sekarang juga harus selalu memilih belajar atau malas-malasan, pacaran
atau nunggu halal, sibuk ngafalin lirik lagu atau sibuk ngafalin Al-Quran. Habisin waktu untuk si dia yang belum tentu menjadi jodoh kita, atau habisin waktu untuk belajar Al-Quran, hadis, matematika, dan pelajaran lainnya. Pilihan dan segala akibat yang ditimbulkan ada di tangan kita masing-masing. Jadi, dengan belajar dari sejarah kurban ini, maka hendaknya kita semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, selalu berusaha untuk menjalankan semua perintah Allah dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi segala larangannya. Terus bagi yang sudah terlanjur selama ini banyak dosa gimana? Tenang, Allah itu tidak seperti sebagian orang yang suka memelihara dendam dan sulit sekali untuk memaafkan saudaranya ya. Allah itu Maha Pengampun, dan dengan puasa sunnah Arafah yang insya Allah sedang kita laksanakan, maka dosa kita setahun lalu dan setahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan setelah puasa Arafah lalu sengaja kita buat dosa, karena akan diampuni ya. Apalagi dosa besar, itu tidak bisa dihapuskan kecuali dengan taubat nasuha. Nah, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, bagi yang mau berkurban disunahkan untuk tidak memotong kuku dan rambut sampai binatang kurbannya disembelih. Jangan lupa cari binatang yang sehat, gemuk, tidak cacat, dan tentunya sudah memenuhi persyaratan dari sisi umurnya. Bagi yang tidak bisa memotong hewan kurban sendiri, bisa minta tolong ke panitia kurban yang ada di sekitar kita. Dan kita juga disunahkan untuk ikut memakan sebagian dari hewan kurban kita. Ingat ya, sebagian saja, maksimal sepertiga bagian. Jangan semuanya dimakan sendiri dan keluarga, karena di dalamnya ada hak untuk fakir miskin dan juga saudara atau tetangga kita. Kemudian pada saat penyembelihan hewan kurban, kita juga bisa belajar banyak hal. Misalnya dari adab penyembelihan saja, kita tahu bahwa alat yang digunakan atau pisaunya harus tajam. Tujuannya apa? Agar tidak menyiksa binatangnya. Dari sini kita diingatkan bahwa dalam Islam, jangankan menyakiti sesama manusia, bahkan menyakiti binatang yang akan disembelih dan akan kita makan saja tidak boleh. Jadi berkurban atau tidak berkurban, maka sebaiknya kita bisa ambil pelajaran untuk tidak menjadi orang yang hobi banget nyakiti hati orang lain. Teman disakiti, tetangga disakiti, guru disakiti, bahkan orang tua pun yang selalu ada pada saat kita sakit juga seringkali kita sakiti. Kita sama-sama belajar, stop dari sekarang, insya Allah. Jangan bahagia kalau bisa membuat orang lain menangis, tetapi menangislah jika kita tidak bisa membuat orang lain bahagia. Tidak hanya menyakiti, kita juga tidak boleh nakut-nakutin hewan yang akan disembelih dengan memperlihatkan pisau tajam sambil bilang, "Hayo, sebentar lagi kamu mati." Atau membiarkan binatang itu melihat binatang lainnya disembelih. Maka adabnya, dalam proses penyembelihannya ditutup atau hewan yang belum mendapat giliran disembelih berada di tempat yang terpisah dengan tempat penyembelihan. Pelajarannya ya tentu saja kita tidak boleh nakut-nakutin orang lain walaupun bercanda. Ada orang sakit, kita bilang bentar lagi mati nih kayaknya. Ada teman nilainya turun, kita takut-takutin bakal nggak naik kelas kamu. Atau sebagian dari kita ada yang suka nakut-nakutin anak-anak dengan hantu ya. Nanti dilaporin ke polisi, nanti ada Pak Tentara bawa pistol dan sebagainya. Padahal justru kita harus selalu menghibur dan menemani orang-orang yang sedang dalam kondisi ketakutan. Tidak sebaliknya, malah nakut-nakutin orang yang tadinya tidak takut. Dan masih banyak lagi hal-hal lain terkait dengan ibadah kurban. Yang pasti kita azamkan diri untuk bisa berkurban setiap tahun, minimal 1 untuk sekeluarga, dan kalau belum mampu minimal kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk mencapai derajat takwa. Jangan sampai
Di saat banyak sekali orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran sakit, lantaran COVID, atau lantaran-lantaran lainnya, justru kita masih terus disibukkan oleh hal-hal yang kurang bermanfaat yang hanya akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Tetap semangat belajar meskipun belum bisa tatap muka, karena bagaimanapun kita hanya bisa berusaha dan Allah juga yang mengatur segala-galanya. Jangan lupa berdoa agar pandemi segera berlalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Seluruh Sivitas Akademika Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bekasi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.